Daniel Goleman adalah seorang dokter psikologi lulusan S3 Harvard. Beliau adalah pionir konsep kecerdasan emosional, skill nomor satu yang wajib kamu punya di era AI ini. Menurutnya, meski mesin dan komputer bisa mengalahkan manusia dalam hal kecepatan dan logika, kita masih punya satu keunggulan, kemampuan buat ngelola emosi. Sebenarnya kecerdasan emosional bukan hal baru yang muncul hanya karena AI. Konsep ini mulai populer sejak tahun 1995. Awalnya, Goleman penasaran sama fenomena aneh di sekitarnya. Ia sering banget nemuin orang-orang dengan IQ tinggi, tapi malah gagal dalam hidupnya. Meski harusnya pintar, orang-orang ini malah kesulitan dalam berinteraksi, berempati, dan mimpin tim. Setelah ngabisin waktu cukup lama buat belajar soal cara kerja otak dan emosi manusia, Goleman akhirnya nemuin kalau pintar bukan cuma IQ. Ada konsep yang namanya kecerdasan emosional. Bentuk kecerdasan yang ia rasa jauh lebih penting daripada IQ. Temuan ini Goleman rasa cukup krusial dan akan sangat bermanfaat bila semua orang tahu. Makanya, kemudian ia mutusin buat nulis bukunya. Judulnya adalah Emotional Intelligence. Sebuah buku yang berhasil mengguncang dunia karena buat orang-orang mikir lagi soal apa arti kata cerdas. 20 tahun sudah berlalu sejak Goleman rilis bukunya. Konsep kecerdasan emosional jadi semakin krusial di era AI sekarang. Di zaman serba AI ini, kecerdasan emosional sudah bukan lagi skill pelengkap. Punya kecerdasan emosional tinggi sudah wajib hukumnya kalau kamu mau bertahan dan sukses. Untungnya, kecerdasan emosional adalah hal yang semua orang bisa pelajari. Bukan kayak IQ yang adalah bawaan lahir. Goleman bilang siapapun, dimanapun, dan umur berapapun bisa belajar buat punya kecerdasan emosional tinggi. Kuncinya adalah nguasain 5 pilarnya. Selamat datang di layar kertas dan video ini akan membahas 5 pilar kecerdasan emosional dan cara simpel untuk menguasainya dari buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Pilar pertama, self-awareness. Pilar pertama sekaligus paling dasar adalah self-awareness alias kesadaran diri. Menurut Goleman, ini adalah pilar terpenting karena jadi pondasi untuk belajar 4 pilar lain. Kamu harus benar-benar menguasai kemampuan ini sebelum bisa masuk ke tahap berikutnya. Dalam konteks kecerdasan emosional, kesadaran diri adalah kemampuan manusia untuk kenal dan paham sama emosi sendiri pas emosi itu lagi terjadi. Selain itu, orang yang punya kesadaran diri tinggi juga paham gimana emosi itu berdampak ke pikiran dan tindakannya. Simpelnya, self-awareness artinya kamu tahu apa yang kamu rasain dan paham apa penyebabnya. Contoh nih, kamu orangnya punya self-awareness yang baik. Pas lagi marah-marah, kamu itu sadar kalau kamu itu marah dan kamu tahu kalau hal itu buat kerjaanmu jadi agak berantakan. Kedengarannya emang simple, tapi sayangnya masih banyak yang nggak bisa begitu. Sadar diri memang penting, tapi bukan berarti kita jadi nggak percaya diri. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang sering banget kejadian. Orang kesulitan membedakan antara self-awareness dengan rasa malu atau tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri adalah perasaan negatif intens karena terlalu fokus mikirin apa opini orang lain ke kita. Kesadaran diri justru adalah kebalikannya. Menjadi sadar diri berarti berusaha mengenali perasaan kita dan bertindak yang sesuai. Dengan begitu, kita bisa lebih baik menghadapi hidup yang gak nentu ini. Khususnya, gejolak emosi yang gak bisa terpisahkan dari dinamika kehidupan sehari-hari. Setelah tahu bedanya, kamu bisa ngeliat kalau punya kesadaran tinggi bukanlah hal negatif ataupun tanda kelemahan. Malahan, kamu bisa membangun kepercayaan diri serta menjadi pribadi yang lebih baik. Goleman menekankan bahwa punya kesadaran diri yang tinggi sangatlah krusial kalau kamu mau sukses. Sadar diri bisa buat kita jadi paham hubungan antara emosi dan tindakan kita, yang mana adalah langkah awal menempatkan kendali atas kehidupan emosional kita. Emangnya penting ya punya kendali itu? Mari kita lihat contoh 2 anak SMA bernama Mario dan Maria. Mereka berdua sekelas dan sebentar lagi akan menghadapi ujian besar di sekolah. Menjelang ujian, keduanya tegang karena materinya cukup sulit. Baik Maria dan Mario punya gejala yang sama kalau lagi gugup. Keduanya ngerasain detak jantung berdetak lebih cepat, keringat dingin, dan mules. Mario, yang kesadaran dirinya rendah, menjadikan ini alasan untuk pura-pura sakit dan gak ikut ujian. Nilai akhirnya pun anjlok karena gak dapat nilai dari ujian itu. Sedangkan Maria, yang punya kesadaran diri tinggi, punya respon yang berbeda.
Meski ia juga ngalamin keringat dingin dan mules, kesadaran dirinya buat dia paham kalau semua itu adalah respon normal tubuhnya kalau lagi cemas. Dengan ngasih label cemas, Maria jadi bisa nerima kalau itu cuma perasaan sementara aja. Kemudian ia memilih untuk fokus menenangkan diri dan dengan mantap mengikuti ujian. Jadi, ketimbang biarin perasaan ngontrol kita seperti pada kasus Mario, kesadaran diri buat kita punya kendali kayak si Maria. Kesadaran diri ini nggak cuma terbatas dalam lingkup emosi aja. Sadar diri juga bisa berarti paham soal kelebihan, kelemahan, sampai nilai moral pribadi. Kemampuan buat paham kelebihan dan kelemahan kita bisa dibilang adalah kekuatan super. Itu karena informasi ini bisa bantu kita untuk berkembang, nentuin tujuan hidup, sampai buat keputusan terkait masa depan. Contoh penerapan paling umum adalah di tempat kerja. Orang yang tahu kelemahan dan kekuatannya tentu bisa menyusun rencana yang sesuai untuk masa depan karirnya. Buat nambal kelemahan, mereka bisa cari mentor atau program pelatihan yang sesuai. Sedangkan buat manfaatin kelebihan, mereka bisa kasih kontribusi lebih di area jagoan. Dua jalur yang bisa kamu tempuh untuk masa depan karir. Terus gimana cara kita ngelatih kesadaran diri? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk bisa lebih sadar dengan perasaan, kita harus lebih mengenal emosi-emosi yang ada dalam diri. Biasanya, orang kesulitan karena mereka nggak tahu apa yang lagi mereka rasain. Ada yang sulit bedain rasa cemas dan sedih. Ada juga yang nggak tahu kalau mereka lagi senang. Makanya, salah satu latihan awal adalah buat peta emosi. Coba kamu buat peta emosi pribadi, tulis atau gambar berbagai macam perasaan yang kamu alami seharian. Kalau kamu kesulitan buat kasih nama, coba tulis aja detail lengkap perasaan itu. Praktek simpel ini bakal berguna banget buat kamu ngebangun kamus dan pola emosimu sendiri. Semakin familiar, maka kamu akan semakin mudah mengenalinya ketika nanti muncul lagi. Kalau soal kelebihan dan kekurangan, cara terbaik adalah minta pendapat sama orang-orang sekitar. Kamu bisa tanya teman, keluarga, atau guru. Analisis sendiri memang bisa-bisa aja, tapi dengerin perspektif orang lain juga penting karena bakal bantu ngeliat blind spotmu. Dalam kehidupan sehari-hari, membangun kesadaran diri sama dengan jadi detektif emosi. Kamu bisa mulai dari merhatiin gimana perasaanmu dan apa isi pikiranmu. Misalkan, kamu lagi kesel. Coba tanyain ke dirimu sendiri, kenapa saya merasa seperti ini? Setelah itu, mungkin kamu bakal sadar kalau kamu sebenarnya bukan kesel sama orang tertentu, tapi lagi capek aja karena beberapa hari kurang tidur. Hubungan sederhana antara perasaan, pikiran, dan tindakan ini adalah langkah pertama menuju manusia cerdas emosional. Setelah kita berkenalan dengan emosi, langkah selanjutnya adalah belajar kemampuan buat ngontrol emosi itu sebelum bikin kita nyesel. Tahu lagi marah aja nggak cukup kalau ujung-ujungnya kita tetap meledak dan nyakitin orang lain. Makanya, kita kemudian masuk ke pilar kedua. Pilar kedua, pengendalian emosi. Setelah belajar buat kenal dan paham soal emosi itu sendiri, langkah berikutnya adalah tahu cara ngelolanya. Maka, kita masuk ke pilar kedua, yaitu pengendalian emosi. Ini adalah soal ngatur pikiran dan tindakan ketika emosi sedang menguasai kita. Entah itu emosi, rasa sedih, ataupun depresi. Skill ngendaliin emosi bisa dibilang cukup tricky. Itu karena kita harus ngelawan respon alami tubuh kita sendiri. Ngelawan tubuh kita sendiri? Gimana tuh? Jadi, pas emosi lagi naik-naiknya, bagian otak kita yang bernama amigdala jadi sangat aktif. Ini adalah respon biologis yang semua orang alamin. Nah, amigdala yang cara kerjanya nggak rasional ini ngambil alih pikiran kita. Pas itu terjadi, kita jadi susah buat mikir jernih. Akibatnya, kita jadi marah dan nggak jelas atau ngerasain kesedihan mendalam. Goleman menyebutnya sebagai amigdala hijack. Kalau amigdala sudah membajak pikiran kita bakal sulit buat fokus ke hal lain yang sebenarnya lebih penting. Tujuan dari belajar mengendalikan emosi adalah untuk melawan respon amigdala tadi. Orang yang punya skill pengendalian emosi yang baik mampu lepas dari pengaruh itu dan balikin otaknya ke keadaan jernih. Jadinya, mereka bisa ngontrol diri sebelum ngelakuin hal-hal buruk yang gak perlu. Sebaliknya, kalau kamu nggak mampu, emosi yang bakal ngendalin kamu. Kasus paling umum adalah marah-marah berlebihan, larut dalam kesedihan berkepanjangan, dan ngelakuin tindakan gegabah yang ngerusak hubunganmu sama orang-orang sekitar.
Satu catatan penting dari Goleman adalah pengendalian emosi ini bukan berarti kita menekan atau mengabaikan perasaan kita. Punya perasaan adalah hal yang manusiawi. Tanpanya, kita bakal jadi robot yang nggak menikmati hidup. Yang perlu kita lakukan adalah mencegah agar emosi tidak mengambil alih pikiran kita. Dalam buku Emotional Intelligence, ada 3 emosi yang jadi fokus. Emosi-emosi yang menurut Goleman sering terjadi dan selalu problematik ketika nggak bisa dikendalikan. 3 emosi itu adalah anger atau amarah, anxiety alias rasa cemas, dan rasa sedih. Mari kita mulai dari amarah. Entah itu kesel dikit atau marah banget, semua orang pasti pernah ngalamin ini. Goleman menemukan bahwa memang manusia kesulitan untuk kendaliin emosi yang satu ini. Apalagi kalau kita sudah terprovokasi sama hal lain sebelumnya. Contoh simpelnya sih, rekan kerjamu yang punya masalah di rumah pasti lebih gampang kepancing amarahnya di kantor. Meski nggak mudah, kita harus bisa pegang kendali. Amarah yang nggak terkontrol pasti lebih banyak nimbulin efek negatif. Entah itu ngerusak hubungan, buat kita nggak fokus, atau bikin kerjaan jadi mandek. Makanya nggak heran, meski kita selalu punya alasan buat marah, nggak sedikit kok yang nyesel karena nggak bisa ngontrol emosinya. Goleman menawarkan beberapa cara buat kamu yang mau ngendalin amarah. Tapi sebelum itu, beliau menyebut kalau venting bukanlah solusi bijak. Venting di sini adalah proses melampiaskan emosi negatif dengan cara mengekspresikannya lewat tindakan agresif. Biasanya sih dengan teriak atau memukul sesuatu. Banyak yang berpikir kalau cara ini efektif meredam kemarahan, tapi yang ada justru malah sebaliknya. Ngelakuin hal-hal agresif tadi malah buat orang jadi tambah marah. Itu karena venting malah memperkuat jalur emosi negatif di otak kita. Pada saat itu mungkin jadi lega, tapi besok-besoknya jadi lebih gampang marah. Ketimbang venting, Goleman lebih nyaranin buat belajar redain amarah kita dengan berhenti sejenak terus mempertanyakan hal-hal yang buat kita marah awalnya. Jadi pas marah, kamu bisa coba pikir, apa sih yang buat saya marah? Cara ini memang efektif, tapi dengan satu syarat. Kondisi marah kita masih santai alias belum yang terlalu menggebu-gebu. Jadi masih ada celah buat berhenti dan mikir. Lain cerita kalau emosi kita sudah meledak. Teknik ini jadi nggak bisa kamu pakai. Nah, kalau kondisinya adalah emosi yang lagi super tinggi, Goleman lebih nyaranin buat pakai teknik cooling down. Sesuai nama, kamu lebih baik cari tempat untuk penenangan diri. Idealnya adalah ke tempat yang jauh dari sumber amarahmu. Jadi, kalau kamu marah-marah di depan meja kerja, cobalah pergi ke kantin. Atau kalau teman si A yang jadi sumber, coba cari tempat yang bisa buat kamu nggak lihat mukanya lagi. Bentuk lain dari teknik ini adalah mencari distraksi. Misal nih, kamu habis marah-marah yang cukup besar. Biar moodmu cepat balik normal, kamu bisa cari distraksi dengan nonton serial sitcom atau stand-up komedian favoritmu. Kalau kata Goleman, orang akan susah buat tetap marah-marah kalau mereka lagi seneng. Setelah amarah, emosi berikutnya adalah anxiety. Rasa cemas yang Goleman maksud di sini adalah kebanyakan mikir soal hal-hal buruk yang mungkin bakal terjadi. Untuk yang ini solusinya cukup simpel. Ada 2 langkah. Pertama, kesadaran diri. Kita harus sadar sedang merasakan kecemasan yang sebenarnya nggak perlu. Setelah itu, langkah kedua adalah relaksasi. Bisa dengan latihan pernafasan atau meditasi. Tujuannya adalah membantu tubuh supaya lebih santai. Dengan pikiran dan badan yang tenang, rasa cemas tentu bisa hilang. Emosi terakhir adalah kesedihan. Atau spesifiknya, kesedihan yang berlarut-larut dan buat kamu jadi nggak produktif. Hal penting pertama yang Goleman tekankan adalah jangan hadapi sendiri. Mengisolasi diri sendiri bukanlah strategi bijak karena hanya akan menambah rasa kesepian. Teknik yang beliau anjurkan adalah cognitive reframing. Sebuah teknik di mana kamu mencoba melihat sebuah masalah dari sudut pandang positif. Contoh paling klasik adalah ketika kamu lagi sedih karena putus. Ketimbang melihat dari sisi kehilangannya, coba ambil hikmahnya. Mungkin dia bukan orang yang tepat. Solusi lain yang cukup unik adalah melakukan kegiatan amal atau sekedar membantu orang lain. Nggak harus yang besar, bisa hal kecil seperti kasih kursi ke ibu hamil di transportasi umum atau bantu lansia nyebrang jalan.
Goleman menemukan kalau bantuin orang lain bisa buat kita merasa lebih baik. Ujungnya adalah rasa sedih hilang tergantikan sama rasa senang. Dalam kehidupan sehari-hari, pengendalian emosi adalah skill yang bantu kamu menghindari hal-hal yang bakal kamu sesali nantinya. Kamu jadi bisa mikir 2 kali sebelum kirim teks marah-marah atau maki-maki orang sekitar. Karena punya dampak besar dalam hidup dan belajarnya gampang-gampang sulit, maka nggak heran kalau Daniel Goleman menyebut pilar kedua ini bagaikan sebuah seni. Pilar ketiga, motivasi. Sebelumnya, kita sudah lihat gimana emosi negatif bisa jadi penghalang buat sukses. Makanya, kita perlu pandai mengendalikan emosi. Nah, kalau pilar ketiga ini justru kebalikannya. Motivasi dalam konteks kecerdasan emosional artinya adalah mampu memanfaatkan emosi positif buat jadi sukses. Menurut Goleman, pilar ketiga ini yang jadiin kecerdasan emosional bukan sekedar skill, tapi meta skill alias skill buat pakai skill lain. Hah? Maksudnya gimana? Kalau kamu bingung, ini tuh ibarat dalang dan wayang. Motivasi tuh sama kayak dalang. Sedangkan keterampilan seperti belajar bahasa asing, masak, nulis, atau fotografi adalah wayangnya. Kalau dalangnya jago, dia bakal bisa mainin wayang-wayangnya dengan apik. Kalau kamu tahu cara motivasi dirimu dengan tepat, skill-skill lain pasti gampang kamu kuasain dan terapin. Inilah alasan kenapa Goleman bilang orang yang punya kecerdasan emosional tinggi bakal selalu unggul. Bahkan walaupun IQ mereka pas-pasan. Klaim ini tentu bukan tanpa bukti yang kuat. Dalam buku Emotional Intelligence, Goleman merujuk pada riset dari sosiolog Universitas Stanford bernama Sanford Doornbusch. Dalam penelitiannya, Doornbusch mau tahu kenapa orang Asia Amerika selalu punya karir yang jauh lebih sukses dibanding orang kulit putih. Khususnya dalam industri profesional kayak medis dan hukum. Setelah menelusuri masa kecil mereka, ternyata anak-anak Asia Amerika ngabisin waktu 40% lebih banyak buat ngerjain PR dibanding yang lain. Sedangkan anak-anak kulit putih lebih bermalas-malasan dan pasrah. Budaya belajar giat inilah yang nantinya jadi cikal bakal motivasi diri baik dalam dunia kerja. Doornbusch menyimpulkan bahwa inilah alasan orang Asia Amerika bisa sukses meski nilai IQ mereka sebenarnya sama aja seperti yang lain. Pada masanya, ini adalah sebuah temuan yang benar-benar baru. Dampaknya pun sangat besar. IQ bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan. Ada faktor penting lain, yaitu kecerdasan emosional. Dan kerennya lagi, beda sama IQ yang adalah bawaan lahir. Kecerdasan emosional bisa semua orang pelajari. Nggak semua orang terlahir jenius, tapi semua orang bisa jadi cerdas secara emosi. Dan itu yang jauh lebih penting untuk jadi sukses. Nah, untuk bisa menguasai pilar ketiga ini, ada beberapa hal yang jadi fokus Goleman dalam bukunya. Pertama adalah kemampuan kita mengendalikan hasrat dan menahan keinginan untuk bersenang-senang. Goleman bilang kalau kemampuan menunda kesenangan demi mengejar sebuah tujuan adalah inti dari konsep motivasi diri. Nggak ada yang lebih krusial dari kedisiplinan. Goleman nggak sendiri. Psikolog ternama Walter Mischel juga udah ngebuktiin pentingnya kontrol diri lewat eksperimen legendarisnya, The Marshmallow Test. Dalam penelitian itu, 32 anak-anak ia kasih sebuah marshmallow. Anak-anak itu boleh aja kalau mau langsung makan. Tapi, kalau mereka mau nahan dan nunggu beberapa menit, mereka bakal dapat marshmallow ekstra atau makanan apapun yang mereka mau. Ada yang langsung makan, ada yang berusaha tapi gagal, dan ada juga yang berhasil nahan diri sampai akhir. Anak-anak yang berhasil sampai akhir adalah mereka yang punya kemampuan menahan diri paling baik. Menariknya, Mischel kemudian lakuin penelitian lanjutan. Lebih dari 10 tahun kemudian, anak-anak yang mampu nahan diri ternyata tumbuh jadi remaja yang percaya diri, dapat diandalkan, dan gak mudah menyerah pas ada tantangan. Mereka juga punya nilai ujian SAT yang sangat baik. Dari eksperimen itu kita bisa belajar kalau ketangguhan mental mulainya itu dari hal-hal simpel seperti menahan diri dari kesenangan sesaat. Kalau kamu memang mau dapat nilai bagus, sudah waktunya nahan diri buat main medsos pas lagi belajar. Kalau kamu mau nabung, sudah saatnya nahan diri buat beli barang-barang gak penting. Dan kalau targetnya adalah badan ideal, coba tahan jangan makan makanan manis yang enaknya cuma sesaat.
setelah pengendalian hasrat, Goleman menekankan pentingnya buat selalu punya pikiran positif. Positive thinking yang ia maksud adalah hope dan optimism. Sekilas keduanya emang mirip, tapi ada sedikit yang ngebedain. Dalam konteks kecerdasan emosional, hope alias harapan adalah kepercayaan kalau kamu itu punya nilai serta cara buat mencapai tujuanmu, apapun itu. Jadi, harus ada dua-duanya tuh. Nggak bisa cuma punya niat doang atau tahu caranya doang. Mereka yang punya harapan tinggi biasanya punya motivasi yang kuat, selalu punya akal, fleksibel, bisa nenangin diri, dan jeli nemuin cara lakuin tugas-tugas berat. Kekuatan harapan nggak main-main. Psikolog Universitas Kansas, C.R. Snyder, ngebuktiin lewat penelitiannya. Ia nemuin pelajar yang punya harapan tinggi selalu lebih berhasil karena dua hal. Yang pertama, mereka selalu punya target pencapaian tinggi. Yang kedua, mereka tahu cara buat mencapai target itu. Dalam kasus pelajar dengan IQ yang sama, harapanlah yang jadi pembeda antara dia yang bakal sukses atau ya cuma sekedar lulus. Kalau bicara soal optimisme, kasusnya lebih mirip konsep growth mindset milik psikolog Carol Dweck. Kalau hope adalah tentang kepercayaan, Goleman bilang optimisme adalah soal sikap hidup. Sikap yang mencegah orang jadi apatis dan depresi pas ada cobaan. Orang optimis melihat kegagalan sebagai hal yang bisa berubah. Mereka pun akan berusaha memperbaiki diri agar bisa sukses di masa yang akan datang. Sedangkan orang pesimis hanya akan meratapi kegagalan dan nyalahin nasib. Kombinasi antara harapan dan optimisme inilah yang kemudian jadi fondasi supaya kamu bisa punya pikiran positif. Kuncinya tadi adalah percaya kemampuanmu dan selalu mau memperbaiki diri. Karena seperti yang psikolog legendaris Albert Bandura katakan, kepercayaan orang pada kemampuannya punya pengaruh yang luar biasa pada kemampuan itu sendiri. Pilar 4. Empati. Pembahasan pilar ini cukup menarik. Empati adalah istilah yang sudah umum. Malah, banyak orang yang mikirnya kecerdasan emosional itu sama dengan empati. Cerdas secara emosi adalah pas kita bisa baca dan paham emosi orang, alias kita bisa berempati. Sebenarnya nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Seperti yang kamu udah lihat, kecerdasan emosional punya banyak pilar. Empati adalah salah satunya, tapi bukan satu-satunya. Nah, supaya nggak salah paham lagi, mari kita lihat empati lebih dalam. Empati adalah kemampuan buat paham apa yang orang lain rasain dan melihat hal dari sudut pandang mereka. Kata empati sendiri pertama kali muncul di tahun 1920-an. Pencetusnya adalah seorang psikolog Amerika bernama E.B. Titchener. Menurut beliau, perasaan empati bisa muncul karena awalnya ada keinginan buat niru kesulitan yang orang lain rasain. Kemudian, hal ini memicu munculnya perasaan orang itu dalam diri kita. Empati beda sama simpati. Simpati itu ngerasa kasihan sama orang lain. Kalau empati, kamu berusaha aktif buat ngertiin dan ngerasain apa yang orang lain rasain. Goleman bilang kalau kesadaran diri adalah fondasi dari empati. Semakin kita terbuka dan paham sama perasaan sendiri, maka kita bakal lebih ahli dalam membaca emosi orang lain. Kuncinya ada di kemampuan buat baca tanda-tanda nonverbal kayak nada bicara, gestur, dan ekspresi wajah. Kebenaran emosi bisa kamu lihat dari cara orang lain ngomong, bukan dari apa yang mereka bilang. Makanya, nguasain pilar pertama tadi sudah wajib hukumnya. Setelah motivasi, empatilah yang buat kecerdasan emosional lebih penting ketimbang IQ. Dalam tes empati yang dilakukan oleh psikolog Stephen Nowicki dan Marshall Duke, kemampuan membaca perasaan orang lain ternyata jauh lebih penting dari IQ. Dalam penelitian itu, mereka ngetes kemampuan 1011 anak-anak buat baca sinyal nonverbal. Hasilnya, anak-anak yang jago dalam urusan baca perasaan orang lain ternyata lebih populer dan stabil secara emosi. Mereka juga punya nilai yang lebih baik walaupun IQ mereka nggak lebih tinggi. Secara biologis, memang semua orang terlahir dengan kapasitas berempati. Dari awal, otak kita punya program buat respon berbagai macam ekspresi orang lain. Tapi, ini bukan berarti kita bisa tiba-tiba jadi orang berempati tinggi. Nggak ada yang instan. Perlu latihan serta keinginan untuk bisa mengasah empati kita. Seseorang bisa jadi jago baca perasaan orang lain, tapi tanpa kemauan untuk peduli, dia nggak bakal berempati. Begitu juga sebaliknya, meskipun niatmu buat peduli tinggi,
tanpa kemampuan membaca yang jitu, ya kamu nggak bakal bisa connect. Ada 2 latihan yang bisa kamu pakai buat ngelatih kemampuan empatimu. Tapi ada syaratnya. Kamu harus punya kesadaran diri yang baik alias udah nguasain pilar pertama. Kalau udah, baru coba masuk ke latihan-latihan ini. Yang pertama, ada yang namanya latihan bertukar sudut pandang. Coba pakai cerita terkenal sebagai acuan. Misalkan, Naruto, Avengers, atau Cinderella. Kalau biasanya kita lihat cerita dari sudut pandang tokoh utama, sekarang coba kamu lihat dari sudut pandang karakter antagonisnya. Kamu bisa analisa latar belakang atau motivasi karakter seperti Pain, Thanos, atau si ibu tiri. Cari tahu di bagian mana mereka itu sebenarnya masuk akal dan di mana mereka salah. Latihan ini akan bantu kamu untuk melihat karakter antagonis secara lebih manusiawi dan lebih dalam. Yang mana akan membantumu mengasah skill empati ketika nanti ketemu orang-orang di sekolah atau tempat kerja yang punya paham berbeda. Latihan kedua adalah jadi pendengar yang baik. Cobalah mendengar untuk memahami, bukan mendengar cuma buat kasih jawaban. Pas ada temanmu yang lagi curhat, coba latihan fokus mendengar. Jangan motong terus. Pas jawab, kamu bisa pakai kalimat seperti, "Yang saya lihat, kamu sepertinya..." Untuk pastiin kalau kamu sudah paham benar masalah temanmu. Mungkin kelihatannya sepele, tapi hal simpel ini bisa buat mereka merasa kamu benar-benar mendengar. Bagi Goleman, empati bukan cuma soal jadi orang baik. Ini adalah salah satu skill penting kalau kamu memang mau sukses. Bersama dengan motivasi, empati jadi resep sukses orang-orang cerdas emosional. Malah, orang dengan empati tinggi selalu menemukan jalan ketimbang mereka yang cuma mengandalkan IQ semata. Pilar kelima, seni sosial. Ini dia pilar terakhir dari kecerdasan emosional, sekaligus yang paling kompleks. Sesuai namanya, seni sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Goleman kasih label paling kompleks karena ini adalah gabungan pilar-pilar sebelumnya. Dalam buku Emotional Intelligence, Goleman menekankan bahwa inti dari seni sosial adalah kemampuan kita mengelola emosi orang lain sesuai tujuan tertentu. Atau lebih spesifiknya, kemampuan untuk membaca perasaan orang lain kemudian mengambil tindakan yang sesuai. Contohnya bisa menghibur teman yang lagi sedih, melerai orang-orang marah, sampai negosiasi. Makanya, buat bisa menguasai pilar ini, kamu harus matang dalam hal kesadaran diri, mengelola emosi, dan empati. Loh, kok bisa? Ayo kita mulai dari kesadaran diri dan pengendalian emosi. 2 pilar ini Goleman jadiin satu dan dia sebut manajemen diri. Salah satu kunci buat jago bersosialisasi adalah seberapa baik kamu bisa mengekspresikan perasaanmu. Konsep baik di sini bukan soal kejujuran, tapi soal mengeluarkan emosi yang pas sesuai situasi dan kondisi. Basis yang Goleman pakai adalah konsep display rules yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Paul Ekman di tahun 1979. Inti dari konsep ini adalah manusia punya 3 cara buat ngelola emosi. Yang pertama adalah amplifying atau memperkuat. Dalam kondisi tertentu, kita bisa nunjukin emosi lebih kuat dari yang sebenarnya kita rasain. Misalnya, tertawa berlebihan setelah mendengar jokes yang aslinya garing. Yang kedua, ada attenuating atau memperlemah. Ini adalah kebalikan yang tadi. Jadi, kamu nunjukin emosi yang kelihatan lebih lemah dari yang sebenarnya kamu rasain. Contohnya adalah berusaha terlihat tenang padahal lagi panik. Yang ketiga, covering atau menutupi. Kalau yang ini lebih ke arah substitusi perasaan. Jadi, ekspresi emosi yang kelihatan berbanding terbalik sama yang kamu rasain. Contohnya adalah pura-pura kelihatan bahagia, padahal lagi sedih banget. Orang yang punya kecerdasan emosional tinggi sudah ahli soal ini. Mereka bisa milih apa strategi yang tepat dan kapan waktu pakainya ketika lagi berinteraksi dengan orang lain. Memang kesannya nggak autentik, tapi inilah kenyataan yang harus kamu terima kalau mau menguasain seni sosial. Setelah manajemen diri, komponen selanjutnya adalah empati. Kali ini, acuan Goleman adalah riset Profesor Psikologi John Cacioppo tentang relasi manusia. Cacioppo menemukan kalau orang-orang yang jago connect sama orang lain alias punya empati tinggi, bakal punya interaksi yang lebih lancar sama orang di sekitarnya. Bahkan bisa dengan mudah mempengaruhi sesuai keinginannya.
Contoh terbaik adalah pemimpin karismatik yang bisa menginspirasi banyak orang pas lagi pidato. Sedangkan orang-orang yang kesulitan berempati cenderung mengalami kesulitan dalam hubungan mereka, baik itu dengan keluarga, teman, ataupun pasangan. Ini nunjukin pentingnya empati dalam bersosialisasi. Seni sosial sebenarnya punya nama yang lebih formal. Goleman menyebutnya sebagai kecerdasan sosial. Tapi, dunia akademis lebih mengenalnya dengan sebutan kecerdasan interpersonal. Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita lihat lebih dekat, memang bisa dikatakan sama. Melihat dari kacamata kecerdasan interpersonal, ada poin menarik tentang seni sosial. Ini adalah potensi karir yang terbuka bagi mereka yang ahli. Orang yang lihai dalam koordinasi grup atau orang banyak bisa menjadi pemimpin. Mereka yang kuat dalam mediasi konflik bisa jadi negosiator. Mereka yang ahli dalam koneksi personal bisa jadi tenaga medis mumpuni. Sedangkan untuk mereka yang jago dalam urusan observasi sosial, terapis adalah jalan yang tepat. Dan meski kamu mungkin nggak mau masuk ke karir-karir itu, tentu nggak ada salahnya punya kemampuan seni sosial mumpuni. Minimal, kamu bakalan jadi manusia yang lebih baik. Namun, di luar semua itu, Goleman tetap kasih peringatan soal pentingnya keseimbangan. Kalau kemampuan bersosialisasi ini nggak kamu imbangi sama tujuan hidupmu, yang bakal kejadian hanya rasa sukses hampa. Hal yang sering terjadi dalam kasus bunglon sosial. Orang yang punya kesan sempurna, tapi nggak punya hubungan dekat yang memuaskan. Mereka seolah hidup dengan dua kepribadian, wajah publik dan hidup pribadi. Kamu jangan sampai seperti itu. Ada waktunya buat jadi orang karismatik yang disukai semuanya, tapi jangan lupa, kamu itu juga manusia. Kamu punya perasaan yang harus didengar dan kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi. Kemampuan buat nyimbangin ini yang bakal jadi tanda kalau kamu orang yang cerdas emosional. Manusia cerdas emosional di era AI. Di era AI yang semakin menguasai dunia kerja, kecerdasan emosional adalah kemampuan mahal. AI memang bisa gantiin banyak pekerjaan, tapi nggak semuanya. Masih ada banyak pekerjaan berbasis kemampuan emosional yang AI nggak bisa lakuin. Jadi jangan heran kalau perusahaan semakin fokus buat nyari orang-orang yang punya kecerdasan emosional tinggi. Beda sama IQ yang sudah jadi bawaan dari lahir, siapapun bisa jadi manusia yang cerdas secara emosi. Modalnya cuma niat dan konsistensi. Dengan melatih kesadaran diri, kamu membangun fondasi untuk memahami emosimu. Lewat pengendalian emosi, kamu bisa jadi pribadi lebih baik karena nggak pasrah dalam genggaman emosi negatif. Melalui motivasi diri, kamu jadi belajar menyalurkan emosi positif untuk mencapai tujuan. Dengan jadi orang berempati tinggi, kamu bisa lebih memahami orang-orang di sekitar. Dan terakhir, dengan menguasai seni sosial, artinya kamu berhasil nyatuin semua kemampuan tadi dan jadi manusia cerdas emosi yang utuh. Bagian terpenting dari pelajaran ini adalah mengingat bahwa kecerdasan emosional ialah skill yang bisa kamu kembangin. Bahkan, tindakan kecil sehari-hari bisa bawa perubahan besar seiring waktu. Dengan memulai dari latihan pilar pertama, terus lanjut secara konsisten, kamu bisa mulai bangun kekuatan super bernama kecerdasan emosional. Buat kamu yang mau tahu lebih dalam lagi tentang topik ini, tentunya bisa langsung baca buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Buku pionir topik kecerdasan emosional yang isinya bakal ngasih kamu sudut pandang dan wawasan baru. Saat mesin menyalip kita dalam hal kecepatan dan logika, kemampuan buat ngelola emosi jadi satu-satunya skill eksklusif yang masih kita punya. Jadi, apakah kamu sudah siap buat jadi manusia cerdas emosional? Kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bantu like dan share ke teman-temanmu yang mungkin perlu ilmunya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.